Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji dan syukur, senang banget di hari yang baru ini Pastor Andy kembali bisa menyapa Bapak Ibu sekalian yang ada di WhatsApp, Telegram, di TikTok, dan di Facebook, dan di YouTube. Senang banget ya di hari yang baru ini semua kita boleh bersama-sama diberi kesempatan Tuhan untuk datang secara bersama-sama lewat wadah live streaming untuk memuji, bersyukur, serta mendengarkan firman dan menaikkan doa-doa kepada Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Yesus tak pernah tinggalkanmu, setia menopangmu, berseru berharap dalam Yesus. Makasih semua buat sapaannya. Shalom buat semuanya kota-kota. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tangannya seluruh hidupmu tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupmu ku dapat dalam Yesus. Yesus tak pernah tinggalkanmu, setia menopangmu, berseru berharap dalam Yesus.
Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tanganmu seluruh hidup kami tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, terima kasih buat sapaannya, komentarnya, dan juga spillnya. Katanya Pastor baju baru. Enggak, ini baju sudah lumayan lama. Ini baju merek Casio, batik merek Casio, dari seorang bapak yang memberkati, yang datang dari Surabaya. Dan ini Pastor pakai udah berkali-kali, baik online maupun onsite. Cuman karena mungkin baru gabung lihat, wah baru, iya, apa yang hamba Tuhan pakai ini adalah berkat dari Tuhan. Dan berkat Tuhan juga yang saya terima, saya juga suka membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Juga baju-baju yang lebih Pastor bisa kasih kepada yang membutuhkan. Puji Tuhan, karena baju Pastor juga cukup banyak, baik yang punya sendiri maupun dikasih orang. Jadi kalau hari ini saya kelihatan katanya keren, itu karena Tuhan Yesus, ya. Saudara juga keren. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sama-sama yuk kita memuji Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru halo dan berharap dalam Yesus, in Jesus, amen. Ajaib Tuhan Yesus, ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tanganmu
seluruh hidup kami tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Wow, kita sama-sama merasakan ada hadirat Tuhan yang begitu indah, yang melawat kita saat memuji, menyembah Tuhan. Siapa di antara saudara yang merasakan hadirat Tuhan? Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan kita merasakan kehadirannya, kekudusannya. Di hari yang baru ini, dengan bersemangat kita masuk dan kita akan dituntun oleh firman Tuhan. Jangan merendahkan orang lain. Bagi para imam, bagi para hamba Tuhan, bagi para pemuka agama, jangan merendahkan agama orang lain. Sesama tubuh Kristus, sesama hamba Tuhan, sesama pendeta, pastor, romo, pater yang melayani di ladang Tuhan, jangan merendahkan pelayanan orang lain. Orang-orang yang atau mereka yang suka merendahkan orang lain, Tuhan Yesus berkata dan mengajar kita sesaat lagi, mereka adalah orang-orang yang sulit untuk dibenarkan, sulit untuk diampuni, dan mereka adalah orang yang sulit menerima mujizat Tuhan. Benarkah demikian? Dan apa kata Bible tentang hal ini? Yuk bersama kita dengarkan firman Tuhan sebagai breakfast, sebagai makanan rohani kita saat ini. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-18, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Kita akan mendengar firman Tuhan diambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-18, ayat 9 sampai 14. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu yang terkasih. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi kembali, pastor disclaimer, sesuai ayat 9, ini firman untuk semua orang yang secara khusus suka sekali menganggap enteng, meremehkan orang lain, menganggap dirinya paling benar, menganggap ajarannya paling benar, menganggap agamanya paling benar, menganggap gerejanya paling benar.
firman ini tertuju kepada mereka dan kepada Anda dan saya juga sebagai sebuah renungan. Firman Tuhan, kalau keras itu semakin membentengi kehidupan kita sebagai orang yang percaya, supaya kita tidak keluar dari jalur dan kehendak Tuhan. Jangan jadi orang yang suka merendahkan orang lain. Hari ini kan namanya zaman media sosial, banyak juga kita hamba Tuhan atau jemaat, hamba Tuhan melayani di media sosial, jemaat terlayani lewat medsos. Tidak boleh kita saling merendahkan, tapi hendaknya kita belajar saling menghargai. Gereja lain, pelayanan pastor-pastor yang lain, hamba Tuhan yang lain, yang Tuhan mau kita saling menghargai, bukan saling merendahkan. Jadi kalau kita melayani tapi merendahkan, hati-hati. Yang pertama, Tuhan menilai. Yang kedua, iblis tertawa. Yang ketiga, netizen, pemirsa juga bisa sekarang tahu manakah ajaran kasih firman Tuhan, ataukah yang hanya bermerek agama tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Saya kira jelas sekali disclaimer awal ini bahwa Tuhan Yesus akan berikan perumpamaan kepada mereka yang senantiasa suka menganggap dirinya paling benar. Orang yang suka menganggap dirinya paling benar atau merasa dia paling benar, maka ada sifatnya, yaitu apa? Suka memandang rendah orang lain. Saya berdoa dan saya menaruh harap saudara-saudara setelah dengar ini, kita menjadi pribadi yang tidak lagi merendahkan orang lain, siapapun itu. Manusia itu semua sama di mata Tuhan. Sekalipun mungkin dia sekarang lagi susah, lagi sakit, di mata Tuhan dia sama-sama berharga. Mungkin di mata gereja atau hamba Tuhan pada umumnya, mungkin, maaf kalau salah, atau mungkin bagi rumah sakit tertentu, orang sakit yang biasa ada kelasnya biasa, orang sakit yang VIP ada kelas VIP, mungkin. Tetapi yang Tuhan Yesus ajarkan, jangan kita menganggap rendah orang lain. Karena semua manusia sama, diciptakan Tuhan sempurna, dan Tuhan mengasihi manusia bukan karena kaya atau miskin. Tuhanku mengasihi saudara dan saya, semua ciptaannya, karena mereka itu berharga di mata Tuhan. Bahkan sampai pun mereka meninggal sebagai orang yang percaya, berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan. Sekarang kita lanjut ya, supaya kita sudah sedikit ada gambaran sebagai sebuah landasan supaya yang kita akan dengar ini mengajarkan kita tidak menganggap enteng, meremehkan, tidak mau merendahkan orang lain, gereja lain, ya, tidak boleh. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-10 sampai 14. Ada dua orang pergi ke bait suci untuk berdoa. Yang seorang adalah
Farisi. Farisi ini adalah gambaran orang yang merasa lebih paham tentang hukum Taurat atau Pentateuch, ajaran Musa, ya. Merasa lebih paham kitab suci. Itu disebut orang-orang Farisi. Dan orang Farisi ini waktu di bait suci, mereka bertemu dengan pemungut cukai. Pemungut cukai itu kalau zaman sekarang seperti dia bekerja di bagian pajak, ya, seperti pegawai pajak. Jadi orang Farisi, atau saya katakan saja hamba Tuhan yang merasa mengerti firman, dia bahkan menghafal kitab-kitab Musa, bertemu dengan seorang pekerja pegawai pajak di bait suci. Mereka bertemu. Apa yang terjadi? Ayat 11. Rupanya mereka sama-sama berdoa. Tapi perhatikan doa orang Farisi. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Kalau yang tadi kita melihat, oke, masih bias-bias. Dia buat pengakuan deklar, bukan pezina, bukan perampok, bukan orang lalim. Oke. Tetapi ketika dia mulai memberikan sebuah tudingan, membandingkan, merendahkan orang lain, dan dia jelas mengatakan dalam doanya, meskipun dalam hatinya Tuhan melihat hati, dia berkata, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ini sudah jelas-jelas sebuah doa yang Tuhan tidak ajarkan dan sikap hati yang Tuhan tidak suka. Ayat 12. Dia sekarang setelah menuding, merendahkan orang lain, dia memegahkan diri. Dikatakan, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dia memegahkan diri. Sekarang kita perhatikan doanya pemungut cukai. Doa orang yang dituduh, orang yang direndahkan, orang yang disolimi. Mungkin dia disolimi, direndahkan, dituduh yang jelek-jelek oleh orang Farisi ini atau di sekelilingnya, kalau dikelilingi sifat orang-orang Farisi. Tetapi tuduhan-tuduhan itu, bahkan 1000 tuduhan kepada dirinya, orang yang rendah hati, yang dalam hal ini dia bekerja sebagai pemungut cukai. Kalau mata Tuhan tertuju kepadanya, justru dia yang akan mengalami jamahan, lawatan, jawaban doa. Perhatikan doa pemungut cukai. Pemungut cukai berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Artinya dia sambil merendahkan wajahnya, merendahkan suaranya, merendahkan hatinya. Melainkan bahkan dia memukul dirinya dan berkata, ya Tuhan, mohon belas kasih-Mu, saya ini orang berdosa.
dia mengakui, dia menyadari, dia datang dengan kerendahan hati, minta ampun sama Tuhan. Ini sudah sangat benar, karena memang satu-satunya yang bisa mengampuni dosa adalah Tuhan Yesus. Ayat 14. Perhatikan sekarang kesimpulan atau penilaian atau jawaban Tuhan tentang dua doa ini dari dua pribadi. Satu orang Farisi yang mengerti agama, merasa menghafal kitab suci. Satu orang yang bekerja, mungkin dia PNS kah, mungkin dia swasta kah, tapi dia bekerja sebagai pegawai pajak. Yang barangkali di dalam pekerjaannya dia harus ada namanya tega-tegaan, dalam arti ketika dia memungut cukai, melaporkan pajak-pajak, dan itu mungkin memberatkan masyarakat, tetapi karena mungkin diikat oleh SOP, ya dia tega-tegaan. Tapi dia sadar bahwa dia orang berdosa. Kesadaran ini penting. Orang yang punya kesadaran bahwa dia orang berdosa butuh Tuhan, orang-orang itu, mereka itu diluputkan dari namanya kesombongan. Nah sekarang ayat 14 kita perhatikan. Tuhan Yesus berkata, ini kesimpulannya. Ketika melihat sama-sama dua orang datang ke bait suci, Yesus berkata, orang yang sebagai bekerja pemungut cukai ini, doanya dijawab. Wah, ini karena orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Bapa. Artinya doanya sampai ke tahta Bapa. Artinya doanya dijawab oleh Bapa Sang Pencipta, Elohim Israel, kepada mereka yang mereka naikkan doa di bait suci itu. Tetapi orang lain itu, siapa orang lain itu? Orang Farisi itu yang merasa sok tah, merasa paling benar, suka merendahkan orang lain. Secara tegas dikatakan apa? Tidak dijawab oleh Bapa. Kenapa? Karena orang itu senang meninggikan dirinya. Bible berkata, sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dari sini Pastor buat satu kesimpulan, rema yang saya dapatkan. Orang yang suka merendahkan orang lain, mereka susah untuk dibenarkan oleh Tuhan. Mereka sulit menerima pengampunan. Dan mereka juga mustahil mendapat mujizat. Doanya itu tidak sampai kepada Sang Pencipta. Doanya itu doa kesombongan, itu doa yang tak bermakna, bahkan menjijikkan, bahkan salah, bahkan ditolak. Aneh. Inilah kasih. Doa orang yang berdosa didengar Tuhan. Kenapa? Rendahkan hatimu.
jangan anggap enteng orang lain. Jangan meremehkan. Mungkin kita beda nama gereja, mungkin kita beda warna pelayanan, mungkin kita beda cara berdoa. Tapi kalau sama-sama begini, artinya dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak boleh saling merendahkan. Lebih luas lagi, kita juga tidak boleh merendahkan agama yang dianut, yang diyakini oleh saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Kita harus saling menghargai. Ada kesaksian yang Pastor akan bacakan, yang udah tampil di thumbnail YouTube ya. Saudara yang di TikTok, di Facebook mau kepoin, silahkan saja, bisa lihat detail apa yang disaksikan. Ini ya, bajunya sama kan, batiknya sama, makanya pakai ini fotonya sebagai thumbnail, sama batiknya. Di sini ada dua kesaksian, ya. Saya belajar melayani, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi lah. Kalau bagi hamba Tuhan lain yang rendah hati, kalau sombong susah. Ya, saya belajar melayani tanpa melukai gitu. Ya ini prinsip saya dalam pelayanan. Mungkin yang lain, wah mana bisa melayani tanpa melukai. Harus kita gaspol, ya silakan. Beda warna, beda cara. Kalau saya pribadi berusaha sampai ini belajar melayani tanpa melukai. Orang berkata mana bisa, namanya kita senangkan semua orang pasti ada luka ya. Terserah, tapi seminimal kita menjaga perasaan, jangan sampai kesan kita sombong atau merendahkan orang lain. Saling menghargailah. Nah, seperti kesaksian-kesaksian yang Pastor expose, tapi ketika ada yang baca mungkin melukai keyakinan yang lain atau jadi pertanyaan, saya mending tutup atau kaburkan atau inisialkan supaya tidak merasa yang lain begini begono. Nah, ini saya buat dalam pelayanan, ya. Di sini ada kesaksian pertama. Shalom, Pastor Andy mau kirim kesaksian yang nyata. Kakak saya tinggal di Malaysia, KL, Kuala Lumpur. Berapa bulan lalu mengalami sakit keras, sudah bertobat. Ini mungkin maksudnya sudah berobat kemana-mana, tidak ada perubahan, malah tambah jadi sakitnya. Kemudian saya tawarkan ikut doa live streaming pagi ini. Live streaming yang saudara sedang nonton ini, ditawarkan, coba ikut. Sudah berobat kemana-mana kan, bahkan sampai ke negeri jiran, Malaysia, Kuala Lumpur. Betulkah itu? Tapi tidak kunjung membaik. Maka kemungkinan keluarga ini rutin ikut atau pernah tahu kesaksian Pastor Andy atau mendengarkan dari orang lain. Dia tawarkan, coba ikut live streaming pagi dengan menyiapkan air putih untuk didoakan, ya. Saudara masing-masing siapkan air minum kalau mau didoakan, air minum masing-masing, air putih masing-masing. Silakan setelah ini disiapkan kalau mau ikut didoakan, ya.
Lalu saudara sekalian, puji Tuhan, 3 hari yang lalu saya telepon video call, maksudnya kakaknya telepon, dan bersaksi, sudah sembuh total. Kakak saya ini beragama, ya ini yang pastor tutup, supaya tidak mau menyinggung agama apapun juga. Karena saya melayani tidak untuk melukai, tidak untuk menyinggung keyakinan lain. Saya melayani untuk menjadi berkat dan membawa kasih Tuhan Yesus yang nyata kepada semua orang yang memerlukan. Lalu sekarang dia sembuh total dan dia bilang dia rajin berdoa dalam nama Yesus. Meskipun mungkin belum diekspos di keluarganya. Dia bersyukur sama Tuhan Yesus dan juga mendoakan Pastor Randy semoga sehat selalu dan panjang umur. Amin. Amin. Terima kasih buat doanya. Ini satu contoh melayani tanpa merendahkan agama lain, melayani tanpa merendahkan orang lain. Jadi apa yang saya sharing, sedapat-dapatnya saya lakukan lebih dulu supaya sharing yang saya sampaikan ini menjadi impartasi. Karena sebuah berita tanpa pengalaman itu hanya menjadi informasi. Tapi apabila yang saya sharingkan ini saya alami, saya praktekkan, ini akan membawa impartasi bagi orang-orang yang mendengarkannya. Amin. Amin. Ini kira-kira sedikit tips atau rahasia Pastor Andy dalam melayani. Lakukan apa yang kita yakini, hidupin waktu kita melayani orang-orang, jiwa-jiwa, tamu-tamu yang kita hadapi ini. Mereka merasakan menerima impartasi secara real, nyata di tubuhnya. Mereka merasakan ada aliran kasih surgawi mengalir. Jadi bukan hanya sekedar firman yang kita baca, yaitu logos, tulisan, tetapi ada rema yang diterima oleh orang-orang yang mendengarkan, menyimak, apalagi menyimpan dalam hati dan percaya. Kesaksian berikut yang kedua, ada kekasih Tuhan ini yang dalam 2 bulan terakhir benjolan daging tumbuh di bagian siku tangan kiri sebesar telur burung puyuh. Setiap hari semakin membesar dan dia bergumul sambil tetap setia ikut berdoa untuk memohonkan kesembuhan benjolan di tangannya tersebut. Kesaksian sekarang, puji Tuhan Yesus, tiba-tiba benjolan di tangan kiri saya semakin mengecil. Hanya 2-3 hari sudah hilang. Dan pagi ini, glory to God, pagi ini, wow, ini juga saya ucapkan dan saudara sama-sama punya harapannya. Pagi ini juga sakitmu disembuhkan seperti kesaksian ini. Pagi ini sudah tidak sakit lagi, sakitnya pergi. Jadi kalau sudah sakitnya pergi, jangan lagi nyanyi lagu-lagu sembarang yang senang dengan sakit. Seperti yang saya pernah sampaikan itu dulu, ada dulu lagu itu, sakitnya di mana? Enggak lagi.
Kalau mau nyanyi lagunya, sehatnya di sini, sakitnya udah ke tubir laut. Amin. Udah sehat, udah sembuh. Hati-hati perkataanmu, hati-hati sikap hatimu, hati-hati lagu yang kau nyanyikan. Karena setiap kalimat lirik lagu itu adalah bunyi ucapan, dan setiap ucapan orang yang percaya itu ada makna. Hati-hati, ada kuasa. Setiap lidah, perkataan, mulut, kata yang keluar dari sana ada hal-hal yang mengandung konsekuensi yang akan kita tuai. Sakitnya tidak ada lagi. Haleluya. Berkat doa pagi bersama Pastor Andy, Tuhan Yesus memberkati penyakit saya sudah sembuh. Tuhan memberkati pelayanan ini. Amin. Amin. Mari menjadi pribadi yang jangan merendahkan orang lain, supaya doa-doa kita ini tidak terhalang. Kita juga menjadi pribadi yang senantiasa disucikan dengan darah Yesus. Kita menjadi pribadi yang doa-doanya ini Tuhan suka. Dan dalam kesucian darah Yesus, Dia akan membimbing kita, membimbing saya, membimbing orang yang percaya hidup dalam kekudusannya, hidup dalam kesucian, hidup dalam firman-Nya. Bagaimana mau hidup dalam firman kalau suka merendahkan orang lain? Itu jelas-jelas Tuhan melarang. Selamat hidup saling menghargai, selamat hidup dalam kerendahan hati. Jangan jadi orang merasa paling benar, paling pintar, merasa sok tahu, merasa paling tahu. Jangan. Karena sifat-sifat itu tidak disukai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Let's pray. Puji dan syukur, terima kasih banget Tuhan Yesus yang baik. Kami boleh mendengar sabda firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau jaga hati kami supaya tidak tinggi, tidak sombong. Dan kami mau jaga sifat kami, tidak boleh merendahkan orang lain. Kami sadar kami hanya debu dan tanah. Kami manusia tidak luput dari kesalahan, dosa, dan pelanggaran. Itulah sebabnya kami setiap hari selalu mau datang kepada Tuhan, mohon ampun dan bimbingan-Mu Tuhan. Karena tanpa bimbingan penyertaan-Mu Tuhan, kami pasti akan gagal terus. Kami akan jatuh terus. Kami sadar hal itu. Maka setiap hari kami datang kepada Tuhan. Mohon bimbingan-Mu Tuhan. Arahkan hidup kami Tuhan. Jadikan kami terang dan garam dunia. Dan juga mohon berkat-Mu untuk kesehatan kami semua. Semua kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, firman Tuhan datang. Menyegarkan dan menyehatkan kami semuanya. Firman-Mu adalah kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang berkuasa, yang mengubah kami. Dan kami menjadi pelaku firman-Mu untuk anak-anak kami dan bagi orang di sekitar kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kemuliaan-Mu Tuhan sungguh nyata dan menyinari setiap kami. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Sekarang mari sama-sama kita akan mohonkan berkat untuk air minum kita.
masing-masing. Saudara bisa angkat seperti ini, marilah kita mohon kepada Bapa di surga. Bapa di surga, Bapa yang baik hati, Bapa yang baik banget, kami mohonkan berkat-Mu untuk air minum kami ini. Mohon berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga air yang kami minum ini menjadi air doa yang membawa kesehatan, kesembuhan di tubuh kami. Kami terima, kami minum dalam nama Yesus, dan biar air ini jadi berkat juga bagi orang-orang sakit, keluarga kerabat yang membutuhkan, supaya mereka juga boleh merasakan kasih Bapa surgawi yang ajaib, yang menyehatkan, menguduskan, dan menyelamatkan. Amin. 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 Diberkati air minum kita masing-masing. Minumlah dalam nama Yesus, jadi berkat kesehatan dan kekuatan dan kesembuhan buat tubuh Bapak Ibu sekalian. Amin. Enak banget, seger banget, syukur banget bisa menikmati air doa dari Tuhan, karena dalam nama Tuhan Yesus kita semuanya milik Kristus yang setia ya, yang juga senantiasa hidup di dalam firman Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu terkasih, angkatlah dua tanganmu dan silakan kita sama-sama akan masuk di hari yang baru dengan menerima berkat dari Bapa di surga. Bapa, kami masuk hari yang baru, kami mohonkan berkat daripadamu. Berkatilah kami dengan umur yang panjang, sehat-sehat untuk bisa melayani-Mu dan melihat anak cucu kami hidup sebagai orang-orang yang benar, yang percaya dan setia kepada-Mu Tuhan. Bapak Ibu terkasih, masuklah engkau di hari yang baru ini dan sama-sama kita terima berkat, anugerah, keselamatan, kesehatan, kebajikan, kemurahan dari Bapa di surga. Kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dimateraikanlah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semua saudara-saudara katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semua sehat ya, semua sukacita ya, semua senang ya, terberkati. Silakan dibagikan link tautan ini supaya harapan saya, kerinduan saya lebih banyak lewat pelayanan ini bisa menjangkau jiwa-jiwa. Pelayanan ini hadir untuk menjadi berkat bagi semua orang yang membutuhkan. Puji Tuhan, live streaming sudah selesai. Masuklah di hari yang baru dengan ucapan Sola Fide, hiduplah oleh iman. Dan Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you. Terberkati di share dan rindu lebih lagi, boleh tiap pagi kami hadir jam 6.05 WITA. Dadah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.